warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para ibu, ummahat dan akhwat yang saya hormati, pada kesempatan pagi dan siang hari ini insyaallah kita ingin membahas satu pembahasan yang sangat-sangat penting, yaitu tentang hikmah dari musibah. Bahwa musibah itu sangat bermanfaat. Musibah itu sangat bermanfaat. Jadi jangan takut sama musibah, karena adanya musibah adalah bukti adanya cinta Allah kepada seseorang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah kasih dia musibah. Kenapa? Kenapa harus dikasih musibah? Musibah itu hikmahnya ada dua. Yang pertama adalah orang itu diuji. Diuji untuk naik pangkat, untuk semakin dekat kepada Allah. Sehingga tidak ada Rasul, tidak ada Nabi, tidak ada orang saleh, para wali, kecuali kena musibah. Sehingga dengan musibah itu dia sedang diuji. Emas atau loyang. Emas atau loyang. Kalau emas memang terbukti betul-betul dia itu dipanaskan, itu tetap emas sampai akhir panas, masih tetap emas. Tapi kalau yang bukan emas, dia akan mencair dan berubah. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa hal yang pertama dari musibah itu adalah seseorang diangkat derajatnya, sehingga semakin mulia, semakin dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, orang itu dengan musibah itu artinya Allah sedang mencuci dia, sedang membersihkan dia. Kalau orang sekedar minta ampun dan bertaubat, itu namanya cuci pakai tangan. Cuci pakai tangan, tidak bisa banyak. Tapi kalau pakai musibah, itu cuci pakai mesin. Cuci pakai mesin. Betul-betul dia itu yakni sampai ke akar-akarnya dicuci. Sehingga orang yang ditimpa musibah itu hilang sombongnya. Sementara orang yang rajin istighfar, rajin bertobat, kok dia rajin bertobat tapi rajin pula sombong. Heran, masih bisa mengumpulkan dua hal. Sombong iya, istighfar iya.
sombong terus, taubat terus. Gimana sih? Kok ada orang bertobat terus, istighfar terus, tapi sombongnya terus? Nah, itu artinya cuciannya tidak bersih. Cuciannya tidak bersih. Nah, namun begitu kena musibah, kita bayangkan contohnya seorang pemuda yang jagoan pasar itu, jagoan pasar yang tiap hari mabuk, tiap hari berantem, melukai orang, membunuh orang, ditakuti, menyeramkan dan sebagainya. Sombongnya ampun-ampunan. Begitu kena stroke, langsung kayak tikus basah. Langsung kayak tikus basah. Kenapa kayak tikus basah? Gak ada sombongnya, sudah habis. Habis, tak dulu dari. Kenapa? Lah itu hikmahnya. Hikmahnya itu habis, Allah habisi sombongnya. Jadi musibah itu diperlukan. Jangan menolak musibah. Jangan menolak musibah. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita ini mudah menerima musibah? Sederhana. Ingat. Dulu kita itu penghuni apa dulu? Penghuni surga. Iya atau tidak? Cuma karena Nabi Adam dan Hawa melanggar larangan, tidak boleh makan dan mendekati buah khuldi, buah dan pohon khuldi, ternyata dilanggarnya. Jadi ujiannya ada berapa Nabi Adam dan Hawa waktu itu? Ada berapa? Ada satu. Cuma pohon khuldi. Nah, sedangkan setelah Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi, diturunkan, Allah beri lagi kesempatan. Kamu bisa masuk lagi ke dalam surga. Tapi hadapi nih, pohon larangannya makin banyak. Yang tadinya cuma satu, sekarang ini ada banyak. Jadi sulit mana ujiannya Nabi Adam dulu sama ujiannya kita sekarang? Ujiannya kita berat. Berat, kita banyak ini. Pohon-pohon khuldinya ada banyak banget. Ya. Nah, dari sini kenapa sih? Ya kan Allah ingin mengembalikan lagi kita ke surga. Tapi syaratnya harus lolos, harus lulus, harus berhasil menghadapi ujian adanya larangan-larangan ini. Apa sih Ustadz larangan-larangan itu? Apa-apa yang Allah larang itu pohon khuldi. Khamr, arak itu pohon khuldi. Zina itu pohon khuldi. Kemudian riba, pohon khuldi. Apa lagi? Semua yang Allah larang itu adalah pohon khuldi. Jadi kalau di zaman Nabi Adam itu pohon khuldi cuma satu, di zaman kita pohon khuldinya ada banyak. Nah, dari sini, oh, saya mengerti sekarang bahwa saya ini ingin dikembalikan oleh Allah ke surga. Maka ini nih, musibah-musibah ini diperlukan oleh saya. Untuk apa? Untuk menambal kekurangan saya. Untuk menambal kekurangan saya. Karena tanpa musibah kita sulit masuk surga.
tanpa musibah kita sulit masuk surga. Para sahabat itu kalau lama tidak mendapatkan musibah, menangis mereka. Merasakan bahwa mereka itu ditinggal oleh Allah. Karena mereka yakin banget terhadap hadis yang tadi itu. Hadis yang tadi yang mana Ustaz? Tadi saya menyebutkan hadis apa bilangnya? Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah uji dia. Allah uji dia. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah uji dia. Ya. Dengan apa diuji? Dengan musibah. Allah memberikan dia apa yang dia tidak sukai. Yang dia sukai itu adalah nikmat, malah nikmatnya dicabut. Yang dia sukai itu hilangnya kesengsaraan, malah Allah turunkan kesengsaraan. Nah, dari sini terbukalah pikiran kita. Jadi musibah itu kita perlukan. Musibah itu kita perlukan. Nah, dari sini kita perhatikan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 168. Nah, wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalika wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa qatta'nahum fil ardi umama, dan kami belah-belah, kami potong-potong para manusia itu di muka bumi sepotong-sepotong. Suku-suku ada di mana-mana, bangsa-bangsa ada di mana-mana, beraneka ragam, kulit mereka berbeda-beda. Minhumus salihun, di antara para manusia itu ada orang-orang yang saleh. Wa minhum duna dzalik, dan di antara mereka yang tidak saleh. Gila dunia, tertipu oleh dunia, tidak sadar kalau dunia ini adalah ruang apa? Dunia ini ruang ujian. Siapakah orang tertipu itu? Orang tertipu itu orang yang menganggap dunia ini bukan ruang ujian. Orang yang tidak tertipu adalah orang yang menganggap dunia ini adalah ruang ujian. Tolong dong dihafalkan ibu-ibu, dihafalkan. Jangan sampai kita tertipu. Jadi kalau ada kata-kata orang tertipu, orang tidak tertipu, apa bedanya Ustaz? Nah, di situ. Orang yang tertipu itu menganggap dunia segala-galanya. Pesta pora di dunia. Wah, menganggap dunia ini final, menganggap dunia ini tujuan, menganggap dunia ini tempat untuk mengumbar kenikmatan. Kita bilang, itu orang tertipu itu. Dia tidak sadar bahwa manusia itu ditaruh di dunia untuk diuji, untuk dikembalikan lagi masuk ke surga. Dia tidak tahu itu, maka tertipu orang itu. Siapa yang menipunya? Yang menipunya ada tiga. Yang menipunya ada tiga. Siapa itu tiga? Yang pertama iblis. Yang kedua dunia. Yang ketiga hawa nafsu.
Jadi kita ini di dunia ini punya musuh ada berapa? Ada 3. Yang pertama iblis atau syaitan. Iblis memang benci sama kita. Iblis itu inginnya agar kita masuk ke dalam api neraka. Dia sangat iri, sangat dengki kepada manusia. Maka usahanya luar biasa untuk merayu, menggoda manusia agar masuk ke dalam api neraka. Itu udah kerjaannya iblis itu. Yang kedua dunia. Lah kenapa Ustaz dunia itu jadi kawannya iblis? Jawabnya, karena dunia cemburu kepada akhirat. Akhirat itu sangat cinta kepada manusia. Sementara dunia inginnya dialah yang dicintai oleh manusia. Jadi pencemburu banget dunia ini. Sehingga usaha dunia ini untuk membuat manusia itu habis-habisan kepada dunia. Cintanya habis untuk dunia luar biasa. Maka banyaklah manusia yang tertipu, menganggap dunia sebagai tujuan, menganggap dunia sebagai final, menganggap dunia segala-galanya, menganggap dunia itu tempat berpesta pora, jor-joran dengan dunia ini. Nah inilah orang yang tertipu. Karena musuh yang kedua ini berat banget. Dunia ini sangat berat. Sering mengkhianati kita, dunia ini sering mengkhianati kita. Kemudian musuh kita yang ketiga apa? Hawa nafsu kita sendiri. Kenapa Ustaz kok hawa nafsu jadi musuhnya kita? Nah, di sini. Hawa nafsu itu ibarat anak kecil. Hawa nafsu itu ibarat kambing. Ya atau tidak? Jadi kalau kita ingin sukses mendidik hawa nafsu, kalau kita ingin berhasil menggembalakan hawa nafsu, maka kita harus memperlakukan hawa nafsu sebagai 2 ini. Apa itu 2 ini? Apa ini? Sebagai anak kecil dan kambing, domba. Jadi kalau kita mau sukses, perlakukanlah hawa nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu sering jadi musuh kita atau tidak? Iya, sering banget kan? Giliran orang lagi rame malah nangis. Menggoda luar biasa. Dia tahu betul minta-mintaannya itu bukan nanti waktu sepi, enggak? Iya atau tidak? Ada tukang balon, balon sama tukang balon digini-giniin, wah, tambah jadi itu nangisnya, iya atau tidak? Jadi anak kecil itu berubah menjadi musuh kita. Nah kita tahu betul bagaimana caranya menjinakkan anak kecil supaya jangan jadi musuh kita, jadi kawan kita. Kita dekati agar jadi anak yang beradab, agar jadi hawa nafsu yang beradab, bukan hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang jor-joran, bukan, tapi hawa nafsu yang mengerti bagaimana mengendalikan dirinya. Kemudian apa ya tadi? Kambing, domba. Jadi kita perlakukan hawa nafsu kita seperti domba. Kita penggembalanya. Kita penggembalanya. Kita gembalakan domba kita. Kita gembalakan. Ayo kita giring domba kita kemana? Ke padang rumput. Kemudian kita larang dia untuk masuk ke sawah orang. Kita larang dia untuk masuk ke kebun orang. Kita larang dia untuk masuk ke rumah orang, ya kan? Nah, kalau kita ngantuk,
gimana caranya nih? Kok ngantuk banget ini? Maka giring lagi pulang ke kandang, kunci, tidur. Nanti kalau sudah seger lagi, giring lagi, pergi lagi ke padang rumput. Jadi kalau nggak sadar, jangan mengembalakan kambing. Karena kambing ini nggak pernah nanya sertifikat ya. Kambing kalau mau masuk kebun orang nanya dulu, sertifikatnya ada nggak? Kan nggak ada. Pertanyaan kayak gitu tidak ada pada kambing. Kambing itu urusannya apa? Urusannya rumput yang hijau, daun yang segar. Udah, urusannya itu. Tidak peduli halal haram, tidak peduli punya siapa. Yang penting ada di depan saya nih. Dia makan, ya atau tidak? Nah, maka hawa nafsu itu perlakukan seperti domba. Kita jaga, kita gembalakan, kita gembalakan. Ini kebayang apa enggak sih? Resep ini kebayang apa enggak nih? Kebayang, alhamdulillah. Kalau resep ini kita bisa bayangkan, kita bisa jadi orang hebat. Orang hebat itu sering berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jangan ragu-ragu kita ini komunikasi. Ibu misalnya namanya siapa? Misalnya Fatimah. Fatimah, kamu kok jadi orang gini-gini amat sih? Bangun subuh aja susah. Ada apaan sih kamu? Mau masuk surga nggak Fatimah? Kita ajak ngomong kayak gitu diri kita itu. Nama saya Yusuf, saya ajak ngobrol diri saya. Yusuf, kamu mau ya masuk neraka? Hawa nafsu kita bilang, ya enggak dong. Kalau kamu kayak gini caranya, masuk ke api neraka nanti. Kamu celaka, saya celaka. Jadi kita ini harus rajin berkomunikasi dengan diri kita. Karena diri kita ini harus kita perlakukan seperti anak kecil, seperti kita memperlakukan domba. Ini kebayang nggak ibu-ibu? Mudah apa susah? Loh kok susah? Ngobrol sama anak kecil emang susah? Ibu-ibu bisa nggak ngobrol sama anak kecil? Bisa, ya sudah semudah itu. Berbicaralah dengan hawa nafsu kita seperti kita berbicara dengan anak kecil. Nah, kalau kamu pintar nanti ibu beliin permen. Nanti ibu kasih 2 coklatnya. Kan gitu. Kita rayu, bisa. Jangan sekarang kan saya lagi sholat. Kita ajak hawa nafsunya, jangan sekarang, nanti. Ini sekarang kan lagi sholat kita ajak ngomong hawa nafsu kita. Bisa nggak ibu-ibu? Ibu-ibu nganggap diri ibu-ibu itu orang lain, itu masalahnya. Kita menganggap diri kita tuh apa sih? Saya tanya sama ibu-ibu, diri kita itu apa sih? Apakah diri kita itu adalah tulang, daging, dan kulit? Berarti kita menganggap yang satu lagi tidak ada, yaitu jiwa, ruh, nyawa, iya atau tidak? Salah itu. Salah. Seperti halnya kita menyadari diri kita adalah tubuh ini, ingat di dalam tubuh ini ada lagi, yaitu nyawa yang harus kita ajak komunikasi. Kita bangun kesadarannya, ya atau tidak? Nah, jadi kita lihat di sini Allah mengatakan wabalaunahum, dan semua manusia yang beraneka ragam itu balaunahum, kami uji mereka semua tanpa kecuali.
bil hasanati wassayyi'at. Dan ujian itu bisa hasanat, bisa sayyi'at. Bisa ujian kebaikan, kenikmatan yang harus disyukuri, dan bisa ujian keburukan, musibah yang harus disabari. Dua-duanya ujian. Lebih berat mana? Ujian musibah sama ujian nikmat. Ibu-ibu, ujian mana yang lebih berat? Ujian nikmat apa ujian musibah? Kenapa ya? Enak nikmat. Ya, dimana kita ini kalau diuji dengan musibah, kita tahu betul kalau itu adalah ujian. Tapi kalau dengan nikmat, kita tidak sadar kalau itu adalah ujian. Itu masalahnya. Kemudian apa manfaatnya adanya ujian ini? Allah bilang la'allahum yarji'un. Diharapkan mereka balik lagi ke jalan yang benar. Balik lagi ke jalan yang benar. Karena aslinya manusia selalu mengulang-ulang kata apa? Kalau kita mendengarkan ada musibah, kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, dan kepada Allah kita ini sedang kembali. Ini kita lagi kembali kepada Allah. Kita ingin masuk lagi ke dalam surga. Nah, ini ayat ini bisa dipahami atau tidak nih ibu-ibu? Surat apa ini? Al-A'raf ayat 168. Ya. Jadi musibah itu, ujian itu tidak bisa ditolak. Itu sudah harus mutlak. Karena inilah dunia. Karena ini adalah dunia. Manusia akan dikembalikan lagi ke dalam surga. Nah, sehingga semua manusia sama, kena ujian. Kulit yang manapun, bangsa yang manapun, suku yang manapun, sama. Semua sedang diuji. Adapun ujiannya ada dua macam. Ujian kenikmatan, al-hasanat, dan ujian as-sayyi'at, keburukan, musibah. Iya atau tidak? Oke. Maka kita pindah ke surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah boleh para manusia itu menyangka ayyutraku, mereka itu akan dibiarkan, ayyaqulu amanna, saat mereka itu mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, kemudian mereka setelah menyatakan itu tidak pernah diuji? Salah. Tidak mungkin. Orang yang berani mengatakan saya beriman, datang ujian. Begitu seseorang mengucapkan la ilaha illallah, itu pernyataan iman atau bukan? Iman. Seseorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu pernyataan iman. Maka mulai saat itu dia diuji oleh Allah. Kenapa? Karena mulai saat itu Allah mencintai dia. Dia sebagai muslim, dia sebagai mukmin, mulai Allah dekatkan kepadanya. Allah uji
yakni kekuatan imannya. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Dari zaman Nabi Adam dulu terus manusia itu tidak berhenti-berhentinya mengalami ujian demi ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah memastikan dengan ujian itu Allah memastikan dengan ujian itu siapa yang benar pernyataannya dan siapa yang dusta, palsu. Sesungguhnya dia tidak beriman, dia hanya ikut-ikutan, dia terpaksa, dia tidak sengaja. Maka akan kelihatan di situ mana yang imannya betul, mana yang imannya bohong, imannya kosong, imannya palsu. Jadi iman setiap orang itu pasti diuji. Jadi mau atau tidak mau, tidak bisa ditolak. Yang namanya ujian itu, musibah itu pasti akan terjadi pada kita. Kenapa? Ya itu dia, ada hikmahnya, bahwa kita itu ingin dikembalikan lagi untuk masuk ke dalam surga. Nah, kemudian kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Surat Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Walanabluwannakum bisyai'in, dan pasti kami akan uji mereka dengan sesuatu. Sesuatu, apa itu sesuatu tadi? Banyak ragamnya. Minal khawfi, ada berupa rasa takut. Kita diuji oleh Allah dengan rasa takut, kita ketakutan. Kemudian wal-ju', rasa lapar. Kemudian wa naqsim minal amwali wal anfus, merasa kehilangan harta dan kehilangan nyawa. Kemudian wathamarat, dan kehilangan buah-buahan, tidak panen, tidak menghasilkan. Wa basyiris sabirin, beritakan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi musibah itu sangat banyak macamnya. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang kalau ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini sedang kembali menuju kepada Allah. Sadar penuh bahwa ini musibah, ini cara Allah ingin mengembalikan saya ke dalam surga. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang
mendapatkan salawat dari Allah dan mendapatkan rahmah. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan salawat dari Allah, salawat itu apa sih Ustaz? Salawat itu puja-puji dari Allah. Allah merasa salut kepada seseorang, di mana orang itu Allah uji dan sabar. Allah uji dan sabar, maka Allah salut, maka Allah puji dia. Kemudian Allah beri setelah itu rahmah, kasih sayang. Kenapa? Karena berhasil mau menghadapi yakni musibah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang berjalan di atas hidayah, orang-orang yang berjalan sesuai dengan petunjuk Allah, di mana tidak sedang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya dia tundukkan untuk ikut kepada petunjuk Allah. Orang yang salah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan petunjuk Allah. Iya. Bisa dimengerti atau tidak ini? Bisa. Nah, jadi bahwa ujian itu pasti terjadi pada setiap orang, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan lari dari musibah, jangan lari. Bila perlu seperti para sahabat, kalau lama, senang, enak, sehat, kuat, nangis. Loh, kenapa ini saya ditinggal sama Allah? Buktinya apa ini? Saya sehat terus, saya kuat terus, saya enak terus. Berarti saya dijor oleh Allah. Saya disamakan sama orang kafir. Kalau saya ini beriman, Allah uji saya. Kan begitu mestinya berpikirnya. Iya atau tidak ibu-ibu? Bisa nggak berpikirnya kayak para sahabat? Bisa? Bisa ibu-ibu? Insya Allah. Dilatih. Jadi problem kita itu adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsunya diajak ngobrol, hawa nafsunya diajak komunikasi, diajak dialog. Ya, seperti apa tadi? Seperti anak kecil dan domba. Kita ajak main. Hawa nafsu itu kita ajak main, kita sadarkan dengan pendampingan yang bagus, dengan cara yang bagus. Ya atau tidak? Bisa dipahami ibu-ibu? Nah, kemudian kita lihat semua keadaan buruk yang dialami seorang muslim adalah penghapus dosa. Apapun. Ibu gagal, berarti dosanya sedang dihapuskan. Ibu kena marah orang, dosanya sedang dihapuskan. Ibu ternyata membeli sesuatu salah, hadapi, nggak apa-apa. Itu adalah penghapus dosa. Ibu mengalami sesuatu sakit, itu sedang dihapuskan dosa. Apapun keadaan buruk yang kita alami adalah penghapus dosa. Nah, ini cara yang benar dalam menghadapi musibah, sehingga seorang muslim itu anti stres. Seorang muslim itu anti stres. Nah, kalau ada seorang muslim stres, itu artinya imannya lemah.
Seorang muslim, seorang mukmin itu tahan banting. Dia tahu betul bahwa ini adalah ujian. Tahu betul ini datangnya dari Allah. Saya sedang diuji oleh Allah. Nah, coba kita lihat ini pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min hammin wala hazanin wala sabbin wala nasabin wala adha hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha khatayahu." Ma yusibul muslimu min hammin, tidaklah seorang muslim menghadapi gundah gulana. Tahu-tahu seseorang sumpek, ya kenapa ya sumpek banget hari ini, itu namanya ham. Itu musibah. Itu musibah. Terima, kamu sedang dihapuskan dosamu oleh Allah. Wala hazan, sedih, teringat orang yang kita cintai meninggal dunia, atau kita mengalami sesuatu yang menyedihkan. Wala wasab, tidak pula kita mengalami kelelahan, tidak pula kita mengalami sakit. Wasab wala nasab, di mana yakni wasab dan nasab itu, wasab itu adalah yakni sesuatu yang terjadi pada diri kita, membuat diri kita ini merasa perih. Ada orang ngomongnya, ya Allah, menyakitkan banget. Ada kejadian kita dituduh orang jelek, ya Allah, kita bilang nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, itu pembersih dosamu. Terima, itu pembersih dosamu. Wala nasab, kita capek banget, mengalami kelelahan biasa. Terima itu pembersih dosamu. Wala adza, dan apapun gangguan, kita dapat gangguan, ada orang yang dibikin fitnah, ada orang yang menusuk kita, ada orang mengejek kita, ada orang macam-macam terhadap kita. Biasa, terima, karena dia sedang mencuci kita, dia sedang menghapuskan dosa kita. Hatta syaukata yushakuha, sampai pun duri yang menusuk kaki kita, itu adalah penghapus dosa. Jadi yang namanya musibah itu, apapun yang tidak menyenangkan kita, apapun, kecil ataupun besar, semua itu menghapuskan dosa kita. Illa kaffarallahu biha min khatayahu, itu semua tidak lain akanlah menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Ada kesalahan yang kita tahu, ada kesalahan yang kita tidak tahu. Maka Allah tahu betul gimana caranya menghapuskan kesalahan yang kita tidak tahu. Dengan apa? Ya dengan musibah. Bisa dipahami ibu-ibu? Kemudian berikutnya lagi kita lihat pada hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, di mana musibah apapun atas seorang muslim adalah penghapus dosa hingga habis dosa itu semuanya. Jadi musibah itu akan terjadi lagi. Sampai kapan akan terjadi? Sampai dosamu bersih.
sampai betul-betul putih kamu. Karena kamu tidak bisa putih dengan caramu, tidak bisa. Bisa nggak kita jadi orang suci? Tidak bisa. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa putih? Ya dihapus-hapus sama Allah, ya atau tidak? Allah delete lagi, Allah delete lagi, hapus lagi, ya atau tidak? Lebih sulit mana? Jadi orang suci atau menerima musibah? Ini kok pertanyaannya susah rupanya. Mana yang lebih sulit? Menjadi orang suci yang tidak punya dosa, atau seseorang yang didilet terus oleh Allah, dihapus-hapuskan terus oleh Allah dosa-dosanya. Mana yang lebih sulit? Mungkin pertanyaannya pakai kata sulit, saya ganti pakai kata mudah. Mana yang lebih mudah? Jadi orang suci yang tidak punya dosa, atau jadi orang yang dihapus-hapuskan dosanya oleh Allah? Mana yang lebih mudah? Jadi orang suci lebih susah. Kenapa, Bu? Tidak mungkin manusia jadi orang suci. Bohong kalau ada manusia ngaku dirinya suci. Karena semua manusia punya hawa nafsu. Karena punya hawa nafsu, dikit-dikit berbuat dosa. Nah, karena punya hawa nafsu, punya dosa, pabrik dosanya kerja terus, ya atau tidak? Iya, dosanya ada lagi dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa pikiran, dosa tangan, dosa kaki, ya atau tidak? Ibu-ibu pernah berhenti berbuat dosa? Nggak dijawab sih. Pernah ibu-ibu satu hari alhamdulillah nggak ada dosanya? Pernah? Ada aja, ya. Nah, jadi orang suci itu susah apa mudah? Susah. Maka yang paling gampang terima musibah. Kenapa? Karena menerima musibah itu artinya kita siap dihapus dosa-dosa kita oleh Allah. Ya. Nah, jadi kita lihat ini hadis ini. La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi hatta yalqallaha subhanahu wa ma alaihi khati'ah. Dan terus ujian terhadap seorang mukmin lelaki dan seorang mukminah perempuan, terhadap tubuhnya Allah uji, terhadap hartanya Allah uji, terhadap anaknya Allah uji. Sampai kapan? Sampai dia menjumpai Allah yang maha suci dalam keadaan sudah tidak tersisa lagi satu dosa pun. Jadi kalau orang mati sakit itu baik apa buruk? Baik. Yani mati dalam keadaan bersama mesin cuci. Mesin cucinya ikut dibawa sama dia. Nah, jadi bisa dipahami nih ibu-ibu. Jadi adanya musibah itu Allah sayang apa Allah benci? Allah sayang. Kenapa? Karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Sampai kapan? Sampai habis bis.
Iya. Nah, dah. Jadi hadis ini bisa dipahami nih, Bu? Bisa ya. Nah, ini hadis yang terakhir. Ini hadis yang terakhir. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat, dia menceritakan hadis ini sahih riwayat At-Tirmidzi. Dikatakan oleh beliau, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u. Orang paling keras ujiannya adalah para nabi. Kita nggak mungkin diuji dengan ujiannya nabi, nggak mungkin, nggak mungkin. Ini ibu-ibu mau nggak diuji dengan ujiannya Nabi Ayub? Iya, nggak mau ya? Nah, jadi paling kerasnya ujian adalah ujian para nabi. Thummal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang paling serupa dengan nabi, para wali, orang-orang saleh, orang yang mengikuti jejak para nabi, itu ujiannya berat. Ujiannya berat. Jadi semakin beriman seseorang, semakin mengikuti petunjuk Allah, semakin berat ujiannya. Jadi kalau begitu supaya tidak diuji, gimana caranya? Buang iman, buang amal saleh, jadi orang kafir, nanti tidak ada ujian. Pesta pora aja tuh tiap hari. Mau ibu-ibu? Enggak lah. Nah, jadi ini udah resiko. Ini justru cintanya Allah. Allah itu ingin mengembalikan kita kemana? Ke surga. Kalau Nabi Adam dan Hawa itu gagalnya cuma dengan satu, apa tadi? Pohon khuldi. Kita banyak pohon khuldinya. Jadi berat mana ibu-ibu? Kita boleh nggak nyalah-nyalahin Nabi Adam? Memang kupluk Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam dan Hawa kita diturunin ke bumi. Lah Allah buktiin, ayo kamu diuji. Kalau Nabi Adam dulu pohon huldinya cuma satu tergelincir, kamu nih sebronjotan. Kuat nggak? Wah, ternyata terlena banget. Ya itu tidak. Kita keasyikan dengan ujian, peluk-pelukan dengan ujian. Ya itu tidak. Ya itu tidak. Kita peluk-pelukan dengan dunia apa enggak? Dunia ini ujian atau bukan? Ujian. Tapi kita peluk-pelukan ya, saling mencintai dengan dunia. Iya atau tidak? Ya. Salah apa benar itu? Salah. Nah, yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi. Setiap orang itu diuji sesuai dengan keadaan agamanya, keadaan imannya. Imannya semakin kuat, ujiannya semakin kuat. Imannya semakin lemah, ujiannya semakin lemah. Allah Maha Adil. Tidak akan orang diuji dengan ujian yang lebih berat dari imannya. Tidak akan. Karena Allah cinta kok. Allah cinta kepada seorang muslim, sehingga ujiannya sekadar dengan imannya. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa dia. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uh. Maka jika agamanya itu kuat, maka ujiannya pun berat. Wa in kana fi dinihi riqqatun
ubtuliya ala qadri dinihi. Kalau keadaan agamanya ringkih, gampang patah, maka ujiannya sesuai dengan kelemahannya. Tidak akan orang itu diuji lebih berat daripada keadaan imannya. Itulah keadilan Allah. Nah, fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Dan teruslah musibah-musibah itu, ujian-ujian itu terjadi terhadap seorang hamba sampai dia berjalan di muka bumi sudah tidak punya lagi kesalahan, tidak punya lagi dosa. Jadi orang suci atau bukan? Caranya gimana tuh jadi orang suci? Terima musibah. Karena dengan terima musibah itu kita bisa jadi orang suci. Nah, jadi musibah itu penting atau tidak? Penting. Jadi kita terima apa jangan? Terima. Dengan iman yang kuat apa iman yang lemah? Oh, nanti kalau imannya kuat ujiannya berat. Mantap, mantap. Ya. Oke, bisa dipahami nih pelajaran ini. Mudah dipelajari atau tidak? Jadi kita udah terbayang nih hikmah dari musibah itu apa? Ayo kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Jadi ini pelajaran kita nih, hikmah dari musibah. Silakan. Mana mikrofon? Mana mikrofon? Ya, silakan, silakan, Bu. Assalamualaikum. Musibah kita harus terima ya. 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 Berarti kita nggak boleh berdoa untuk dihindarkan dari musibah. Minta sembuh boleh. Doa dari menjauhkan dari takdir yang buruk. Ya, artinya kita berdoa yang baik itu boleh. Berdoa yang baik itu boleh. Ya atau tidak? Bukan ya Allah sakitkanlah saya ya Allah. Ya jangan nantangin musibah. Jangan. Karena Allah itu akan mendatangkan musibahnya tepat waktu. Jadi jangan, bukan waktunya musibah malah kita bilang, ya Allah kapan musibahmu datang? Kamu itu siapa? Nabi aja nggak ada yang nantangin musibah, kamu mentang-mentang, yani nantang-nantang, gimana sih? Jangan. Artinya tetap aja kalau doa itu minta yang baik, ya. Sakit minta sembuh, kita minta sehat, kita minta kuat, kita minta yani mendapatkan rizki, itu wajar. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang lalai. Karena setelah kita berdoa Allah kabulkan, datang, habis itu larut kita. Larut kita dengan ujian kita. Gak sadar kalau kita sedang diuji. Iya atau tidak? Ya, silakan ibu-ibu. Iya. Ya Allah, aku begini banget, musibah apa itu? Ya, mengeluh kalau kepada Allah boleh. Mengeluh kalau kepada manusia salah. Jadi kita ini kalau mau mengeluh
itu tempatnya di mana? Di malam hari. Kita sholat sendirian, kita ngeluh yang sejadi-jadinya. Ya Allah, kenapa kok saya gagal lagi ya Allah. Sambil menangis, sambil kita ceritakan keadaan kita. Tapi mengeluhnya kepada siapa? Pada Allah. Itu namanya tepat alamat. Tapi kalau kita mengeluh kepada orang, orang itu berubah jadi RRI, jadi TVRI, siaran kemana-mana. Habis itu kita malu, ya atau tidak? Kenapa? Berita kita kemana-mana, ya kan? Jangan mengeluh itu kepada Allah. Dan itu yang tepat. Itu yang tepat. Itu namanya orang ingin dapat solusi. Kalau orang ingin dapat solusi, maka mencarinya kepada sumbernya solusi. Siapa itu sumbernya solusi? Allah. Begitu. Ya, silakan. Ada lagi? Ya. Silakan Ibu. Ya, Ibu silakan. Andai kata, ya, nikmat itu bukan musibah, Bu. Nikmat selalu dikasih nikmat selalu. Iya, nikmat itu bukan musibah, Bu. Musibah juga. Musibah juga kan sudah dibahas dari awal. Ini ujian itu bisa baik, bisa buruk. Ya, Ibu sadari lebih berat mana kan tadi pertanyaannya? Lebih berat mana, ujian baik apa ujian buruk? Lah iya, alhamdulillah kalau begitu kan betul. Ya. Iya Bu, yakini Bu, tidak ada orang tidak dipasangi sakit Bu, tidak ada. Saya pernah ceramah kayak gini di suatu waktu, di suatu tempat. Kemudian ada satu orang begitu selesai dia datang kepada saya, Ustaz, saya ini nggak pernah sakit Ustaz. Aduh, saya bilang ini nantangin ini. Gak lama lagi sakit dan meninggal. Ya Allah, saya bilang kenapa harus begini? Jadi seseorang itu kadang-kadang sakit tapi tidak dirasakan. Iya atau tidak? Gak tahu sakitnya levelnya jantung, dia tidak rasakan, biasa-biasa saja. Ya, tahu-tahu mati mendadak karena penyakitnya adalah penyakit jantung. Ya atau tidak? Jadi jangan. Sakit itu bisa kita tidak tahu, bisa kita tidak tahu. Karena tidak semua penyakit itu bisa dirasakan. Ya atau tidak? Ya Bu. Ada penyakit yang tidak terasa karena ada di dalam. Nanti terasanya kalau sudah fatal, ya kan? Kalau sudah stadium 3, stadium 4 baru dia menyiksa orangnya. Ya itu tidak. Nah, seperti itu. Jangan seseorang jangan menganggap saya tidak diuji oleh Allah ini. Nggak ada Bu, nggak ada. Setiap orang itu sedang diuji oleh Allah. Dan setiap manusia itu Allah pasangi satu sakit. Minimal ada satu sakit pada dia. Supaya apa? Supaya tidak sombong. Supaya tidak sombong. Ya, silakan Bu. Kalau penyakit rohani, penyakit hati itu termasuk ujian atau enggak, Pak? Ya. Jadi seperti halnya bodoh, kemudian mental yang jelek, itu semua adalah ujian. Itu adalah ujian. Nah, di mana memang harus diperbaiki,
harus diperbaiki. Kita harus lebih sedih kepada orang yang sakitnya sakit jiwa dibandingkan dengan orangnya sakitnya sakit fisik. Kalau sakit fisik itu masih ada obatnya, masih ada dokternya. Tapi kalau sakit jiwa, dokternya diri sendiri, ya itu tidak. Seseorang harus kuat imannya, ya kan? Harus percaya diri, harus yakin banget kepada Allah, ya itu tidak. Supaya mentalnya benar. Karena ini penyakit rohani, penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani itu kan seseorang merasa sakit di otaknya, di matanya, di giginya dan seterusnya. Itu sakit fisik, jasmani. Tapi rohani nggak begitu. Seseorang punya mental yang jelek. Misalnya iri dan dengki. Wah, ini penyakit rohani. Seseorang sombong dan bangga diri. Wah, ini jelek ini. Seseorang punya penyakit, yakni bawaannya itu tidak pernah puas, selalu mengeluh, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Wah, ini sakit nih. Ini orang sakit jiwa ini. Sakit jiwa. Penyebabnya apa? Imannya lemah. Maka dia harus banyak kajian seperti ini. Dia harus banyak menangis di hadapan Allah, minta dikuatkan imannya. Seperti itu, Bu. Ya. Ujian itu Ustaz ada dari harta, anak dan keluarga ya Ustaz. Yang dibilang anak itu sampai kapan Ustaz ujian? Kan kalau kita punya anak mungkin dari kecil, kalau dia nakal, susah diarahkan, itu ujian untuk kedua orang tuanya. Tapi kalau setelah anak itu sudah nikah, Ustaz, berumah tangga, apakah ujian itu juga untuk ibu dan bapaknya harus kena ujian juga, Ustaz? Bagaimana ininya, apa solusinya, Ustaz? Iya. Anak itu anak sampai anak itu mati, sampai orang tuanya mati. Anak itu anak sampai anak itu mati, sampai orang tuanya mati. Apalagi ibu-ibu. Di mata ibu-ibu tidak ada anak besar. Dianggapnya anak kecil terus. Walaupun sudah punya cucu, tetap nak, jangan nak, dipanggil nak terus, ya atau tidak? Ya. Jadi kita jangan menentang apa fitrah kita, nurani kita. Bahwa anak kita itu anak kita. Ujian anak itu akan ada terus sampai kita mati, sampai dia mati. Begitu. Bagian dosanya gitu, Ustaz. Ya. Anak kalau berbuat baik kita dapat kebaikannya. Anak kalau berbuat buruk kita kena dosanya. Katanya Ustaz kan kalau anak udah nikah tanggung jawab suaminya. Iya. Suaminya kan dia yang nyari. Dia yang didik anak itu sampai selera. Seleranya dia yang bentuk. Sehingga nyari suami yang kayak apa? Ya atau tidak? Dia yang atur, dia yang nyiapin, dia yang bentuk anak itu. Sehingga pilihannya tidak jauh dari pengaruh dia, ya atau tidak? Jadi pada dasarnya kita jangan berlepas diri seolah-olah kalau sudah punya suami berarti sudah lepas dari kita. Enggak. Tetap aja si suaminya pun jadi anak kita. Menantu itu anak sampai dia mati, sampai kita mati. Tidak ada mantan mertua, tidak ada. Tidak ada mantan mertua. Ini tolong saya ulang nih berkali-kali. Tidak ada mantan mertua. Mertua itu orang tua kita. Sampai kita mati, sampai dia mati. Jadi
Nah, anak kita adalah anak kita, mantu kita adalah anak kita, sama. Iya dong. Kalau lagi kurang ajar gimana? Iya. Bengkelnya ada di mana, Bu? Kalau mantu kurang ajar, bengkelnya ada di mana? Ah, Bu, dijawab dong. Bengkelnya ada di mana? Ada di kita. Ah, pabriknya ada di mana, Bu? Pulangin ke pabrik. Kita beli misalnya apa nih? Beli kipas angin rusak, ya telepon. Ini masih garansi kok. Iya. Ya atau tidak? Hah? Kita beli misalnya AC mereknya apa? Sharp. Ya telepon sama Sharp. Ini kok gini AC saya? Hah? Sama, kita pun gitu. Ya nggak ada masalah, buat Allah tidak ada yang susah. Jadi Ustaz, maksudnya gini, kalau seandainya tuh anak nggak bisa berubah juga, jadi ibunya juga, ya ibu bapaknya dapat kebagian dosa terus ya Ustaz, sampai matinya gitu. Iya, makanya menangislah yang rajin kepada Allah. Menangislah yang rajin-rajinlah menangis di hadapan Allah. Kita nangis di depan Allah. Nanti ajaib yang akan terjadi, ajaib. Allah kalau ngasih hidayah, tahu-tahu anak tuh berubah aja, mantu kita. Tahu-tahu loh, Masya Allah, jadi rajin sholat. Masya Allah, ngomongnya jadi bagus. Hah? Kok bisa berubah? Ya urusan Allah lah. Yang bengkelnya dia, dealernya dia, pabriknya dia. Ya atau tidak? Jadi kita ngadunya kepada siapa? Ya Allah. Ya atau tidak? Nggak ada yang susah buat Allah. Kita jangan terlalu mantap dengan diri kita. Kita mantap banget, kita lupakan Allah, seolah-olah Allah nggak ada. Kita hadapi mantu kita dengan diri kita. Jangan. Yani kita ini semua kita minta bantuan Allah. Resepnya tadi rajin-rajin apa, Bu? Nangis di depan Allah. Rajin-rajin nangis. Tapi jangan di depan orang, malu-maluin. Jadi malam, ya. Kalau mengenai akidah Ustaz, Ya. kita kan sebagai orang tua dari kecil kita didik, kita jaga mengenai akidahnya ya Ustaz. Lantas setelah dewasa, setelah selesai sekolahnya, kuliahnya sudah selesai dan sudah menjadi dai lah gitu istilahnya. Tapi tadinya lurus, sekarang belok Ustaz. Gimana? Arti saya apa orang tua juga ke bawah Ustaz. Ya, bawa sama. Kewajiban kita adalah menegur dia. Kita panggil. Nak, sini. Ibu mau ngobrol. Kita ajak ngobrol. Nak, kok ibu lagi merasa heran? Kok kamu lagi berubah nih? Kamu lagi senengnya gini. Benar apa enggak? Nah, bisa jadi kita yang salah paham. Enggak gitu, Bu. Ibu salah paham. Nah, bisa jadi gitu. Atau memang betul-betul dia sudah menyimpang. Kita bilang, nak, ibu nggak pernah ngajari yang begitu. Kamu mau masukin ibu ke neraka ya? Jangan dong. Kita bilangin anak kita dengan cara yang baik. Ini manusia, ini punya jiwa. Kita sentuh. Kamu tega, ibu masuk neraka. Kita ajak ngomong gitu. Berubah dia. Insyaallah. Ya, silakan. Azab sama enggak dengan ujian? Kalau azab itu konotasinya selalu jelek, Bu.
azab itu konotasinya selalu jelek. Coba nih saya catat. Yang membedakan antara azab dengan ujian itu adanya sabar dan ridho. Yang membedakan antara apa Bu? Azab dengan ujian, adanya sabar dan ridho. Orang yang sedang diazab itu dia tidak sabar dan tidak ridho. Sedangkan orang yang sedang diuji itu dia sabar dan ya. Jadi beda atau sama? Beda. Jadi kapan orang itu diazab oleh Allah? Kalau terbukti pada saat musibah itu datang dia nggak sabar dan dia tidak ridho, itu lagi diazab dia. Ya. Tapi kalau orang menghadapi ujian yang beratnya kayak apapun, tapi tetap sabar, tetap ridho, itu artinya dia sedang diuji. Begitu. Ya, bisa dipahami ibu-ibu? Ya, silakan. Kita kan suka berdoa nih Ustaz, minta dijauhkan dari mara bahaya dan musibah gitu. Dan sedangkan itu kan musibah itu kan penghapus dosa. Ya. Itu dibolehkan ya kalau berdoa seperti itu? Iya. Ini bedanya kita dengan Nabi. Kalau Nabi Ayub itu diminta sama istrinya. Wahai Ayub, engkau kan Nabi. Kalau engkau berdoa kepada Allah minta kesembuhan dari penyakit lepramu, Allah sembuhkan engkau. Kata Nabi Ayub, tidak. Biarkan penyakit ini bekerja di diriku sampai habis semua dosa-dosaku. Sampai istrinya yang gak kuat, ditinggalkannya suaminya. Ya, jadi di sini itu Nabi Ayub. Kita nggak sekelas itu Bu. Kita boleh doa sama Allah, minta sembuh kita boleh. Tapi kalau ibu imannya kayak Nabi Ayub ya boleh juga sih. Ya, cukup ibu-ibu. Cukup. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.